Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini saya bakalan membahas tanaman hias yang satu ini ya, Ocalis triangularis, ataupun orang itu lebih kenal dengan sebutan tanaman hias kupu-kupu ataupun butterfly. Tanaman hias yang memiliki batang dan daunnya ini yang sangat riskan sekali, yang pastinya ya, ketika kita merawat tanaman hias ini memang benar-benar harus berhati-hati, dan ada beberapa langkah ataupun tip yang harus para sahabat Kembang Desa lakukan untuk merawat tanaman hias Ocalis ini. Namun sebelum saya melanjutkan mereview bagaimana cara melakukan perawatan terhadap tanaman hias ini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Dan tanaman hias Ocalis ini lebih suka berada di tempat yang sejuk ya, yang setidaknya itu di angka 14 hingga 24 derajat Celcius. Karena apabila tempat ini berada di tempat yang luar ataupun terkena cahaya matahari secara langsung, maka dampaknya adalah pada bagian daunnya. Pada bagian daunnya ini mudah sekali untuk gosong ya. Namun apabila tanaman hias ini juga terkena hujan, maka yang pastinya pada bagian batang ataupun daunnya ini mudah sekali untuk patah ataupun sobek. Nah, kemudian untuk media tanam yang digunakan pada tanaman hias ini itu bebas. Bisa menggunakan media tanam tanah ataupun bisa juga menggunakan campuran. Namun kalau kita melihat dari batang tanaman hias Ocalis ini ya, yang memang hampir sama kayak begonia ataupun kayak tanaman hias peperomia, ini ketika kita menggunakan pupuk, campuran pupuk, itu alangkah baiknya difermentasikan dulu ya. Karena apabila kita menggunakan pupuk yang baru ataupun misal sudah lama pun, ketika baru saja dicampur tanah dan dilakukan untuk melakukan penanaman, itu biasanya pada bagian batang-batang dari tanaman hias ini, karena memang keadaannya juga renyah seperti ini ya, ini gampang sekali terbakar dan akhirnya mati. Alangkah baiknya kita tanah dengan pupuknya itu kita fermentasikan dulu, paling tidak seminggu ya, kita campurkan dulu dan baru bisa digunakan untuk melakukan penanaman. Dan kemudian ukuran pot pada tanaman hias Ocalis ini memang baiknya ini lebih dalam ya, lebih dalam ataupun tinggi. Dia itu tidak membutuhkan media pot itu yang lebar ataupun yang besar, namun dia itu lebih suka menggunakan pot itu yang tinggi. Karena apa? Agar pada bagian batang ya, ini akan lebih kokoh untuk menopang pada bagian batang-batang yang menjulur tinggi seperti ini. Dan kemudian langkah selanjutnya, jangan terlalu melakukan penyiraman sering pada tanaman hias Ocalis ini. Lakukan penyiraman apabila sudah mulai terlihat agak kering ya pada bagian sisi medianya. Karena apabila sering terlalu melakukan penyiraman, pembusukan itu mudah sekali didapati pada tanaman hias ini ya, apabila terlalu banyak melakukan penyiraman. Dan kemudian perawatan selanjutnya agar menjadikan tanaman hias ini bisa rimbun semuanya ya, tidak hanya pada bagian depan saja. Ini alangkah baiknya dilakukan pemutaran yang setidaknya bisa 2 minggu sekali ya, pemutaran pada tanaman hias apapun sebenarnya ya. Karena pada dasarnya tanaman hias itu untuk pertumbuhannya, daunnya ataupun bunganya itu lebih cenderung mengejar ataupun cahaya matahari yang datang ya. Apabila kita akan biarkan seperti ini saja, maka pertumbuhan suburnya itu hanya akan menyamping saja, tidak menyeluruh ke bagian tanamannya ya, maka alangkah baiknya juga dilakukan pemutaran pada bagian tanaman hias agar tumbuhnya itu bisa subur seimbang ya, Dan kemudian pemberian pupuk pada tanaman hias Ocalis ini juga bisa banget. Namun ketika kita menggunakan pupuk cair ataupun menggunakan pupuk yang berupa pupuk kandang ya, itu juga sangat harus berhati-hati. Ini kita bisa menggunakan pupuk atau menaruhnya itu, yang penting tidak menempel pada bagian batang tanaman hias tersebut.
Yang pastinya dengan keadaan batang yang seperti ini, apabila terkena pupuk secara langsung, ini juga alhasil ya, pastinya tidak lama untuk terbakar pada bagian tanaman hias tersebut. Dan kemudian untuk mengganti media tanam ini juga sebenarnya bisa banget ya, yang setidaknya juga bisa dilakukan pergantian media tanam itu sekitar 4 hingga 6 bulan. Kita melihat kondisi pertumbuhan tanaman hias ya, biasanya ketika pertumbuhan tanaman hias itu sudah tidak terlihat bagus, maka itu biasanya masalahnya adalah pada bagian sisi media tanamnya, ataupun kita pemberian pupuk ulang ya, ataupun kita bisa memberikan pupuk ulang pada tanaman hias tersebut agar bisa tumbuh dengan baik kembali. Namun untuk jenis tanaman hias okalis ini ya, apabila kita mengganti media tanam itu sepertinya memang agak susah ya. Bukan susah kita membongkarnya, namun karena keadaan dari batang dan daunnya yang seperti ini memang harus perlu berhati-hati sekali agar keadaan ketika kita memindahkan juga tidak rusak ya. Nah, demikian beberapa tip-tip ya, beberapa tip perawatan terhadap tanaman hias okalis triangularis ataupun kupu-kupu dan butterfly ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.